Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama tidak membuat video kembali, and I come back in here guys for you, special for you. Oke, jadi untuk kali ini aku akan membahas sebuah sejarah mengenai masuknya Islam ke negeri Cina. Jadi bagaimana sejarahnya? Let's check this out. Berawal dari Utsman radhiyallahu anhu yang mengirim rombongan ke Cina, dan dalam rombongan tersebut juga ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang pergi bersama sang ayahnya Abi Waqqas. Kemudian sesampai di Cina, sang kaisar menyambut dengan sukacita kedatangan rombongan dari Arab ini karena beliau benar-benar senang memiliki hubungan dengan Khalifah Islam. Sampai beliau juga membangun sebuah masjid yang bernama Huaishen untuk menghormati umat Islam. Alasannya juga karena beliau menghormati Rasulullah SAW. Sang kaisar berkata, kekhalifahan yang dimulai darinya Rasulullah dan hubungan yang kami miliki dengan Muslim, maka aku ingin membangun masjid untuk menghormatinya. Dan di masjid ini pula dikuburkannya sang ayah tercinta Abi Waqqas. Adapun kota yang dikunjungi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kota Guangzhou. Kota ini termasuk menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Hingga pada masa kekuasaan dinasti Song pada tahun 1000-an, dinasti Song menempatkan para muslim untuk mengisi jabatan yang mengurus urusan perdagangan mereka. Bahkan hukum mereka mengatakan hanya boleh orang muslim saja yang mengurusi urusan ini, karena mereka adalah kunci perdagangan dan dapat dipercaya. Pada masa dinasti Song pula, sang kaisar mengundang 5.500 muslim dari Bukhara untuk bermukim dan tinggal di bagian utara Beijing. Karena Beijing Utara dekat dengan semenanjung Korea, dan di semenanjung Korea tersebut ada sebuah kekaisaran bernama Kekaisaran Liao yang mengancam dinasti Song. Maka sang kaisar memilih para muslim untuk tinggal di sana karena sang kaisar percaya akan kesetiaan dari para muslim. Kemudian rombongan ini dipimpin oleh seorang amir yang bernama Amir, yang orang-orang Cina memanggilnya dengan nama Zhou Fai'er. Beliau adalah muslim dari Bukhara yang pertama kali bermukim di Cina dan mendapat penghormatan dari sang kaisar. Dan para muslim pun berbaur dan memiliki hubungan yang erat dengan kelompok Han tersebut. Kemudian waktu berlalu dan dinasti Song pun runtuh. Sekarang kita ke tahun 1270, di mana ada dinasti Yuan. Dinasti Yuan ini sedikit ada hubungannya dengan bangsa Mongol. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Para Mongol telah menaklukkan sekitar setengah dari dunia, dan mereka memulainya dari Cina, karena Mongol tepat berada di atas Cina. Jadi salah satu tempat yang mereka kuasai pertama kali adalah Cina atau dinasti Yuan. Dinasti Yuan pun menjadi milik bangsa Mongol. Saat bangsa Mongol berkuasa, banyak kebijakan-kebijakan yang diganti. Sebagai contohnya adalah ketika Genghis Khan menyontohkan untuk menyembelih hewan dengan cara yang tidak halal. Hukum Genghis Khan adalah kau hanya boleh membedah dada hewan dan mengambil jantungnya. Tentu saja ini semua di luar ajaran Islam, hingga sampai seorang muslim memprotes ke Genghis Khan. Kemudian Genghis Khan bertanya, semua orang membunuh hewan dengan cara kami, kecuali kalian. Kenapa? Muslim itu menjawab, karena agama kami menyuruh untuk menyembelihnya. Genghis Khan berkata, aku melarang kalian untuk menyembelihnya. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Dan sang muslim berkata, aku tidak akan mematuhi ini. Hal ini membuat Genghis Khan sangat marah dan menjadi awal di mana dia mulai menyiksa banyak kaum muslim. Ini menjadi salah satu titik suram dari umat muslim pada masa dinasti Yuan. Kemudian dalam masa pemberontakan ini, kaum muslim dibantu oleh kelompok etnis yang paling mayoritas dan besar di Cina, yaitu adalah kelompok Han. Kelompok Han marah kepada bangsa Mongol karena bangsa Mongol menguasai wilayah mereka. Maka kaum muslim dan kelompok Han pun bekerja sama untuk mengusir bangsa Mongol. Waktu pun berlalu, dinasti Yuan runtuh, bangsa Mongol dapat diusir. Kemudian masuklah ke dinasti baru yang bernama dinasti Ming. Dinasti Ming ini merupakan bangsa keemasan Islam, karena dinasti Ming ini adalah para Cina dari etnis Han yang sudah lama memiliki hubungan baik dengan umat muslim. Pendiri dinasti Ming adalah Kaisar Juyanjang, dan dalam pasukannya dia mempunyai 6 jenderal muslim.
Dia mengirim salah satunya untuk pergi dan lanjut memerangi bangsa Mongol karena bangsa Mongol mulai kembali menyerang Cina. Maka dari itu dibangunlah tembok Cina untuk menghalau orang-orang Mongol. Dan yang dipercaya untuk menjaga tembok tersebut adalah seorang jenderal muslim yang bernama Lan Yu. Dan sang kaisar pun mencintai Islam meskipun dia bukan seorang muslim. Bahkan sang kaisar menulis sebuah puisi yang memuji indahnya Islam. Kaisar pun juga membangun ratusan masjid di pelosok. Dan kaisar berkata, "Aku ingin puisi ini ditaruh di setiap masjid di Cina." Dan hingga sekarang puisi ini dapat dilihat di beberapa masjid yang ada di Cina. Selesai. Jadi itu tadi adalah sejarah masuknya Islam di negara Cina. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan, dan jangan lupa untuk di-share. Terima kasih. Saya Tari Saloka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.